Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berendo Ruang Konsultasi. Kita lanjutkan perbincangan kita masih terkait dengan validasi sosial. Benar nggak sih sebenarnya media sosial ini menjadi standar kebahagiaan palsu dan apa kaitannya dengan validasi sosial? Langsung aja kita tanyakan ke Mbak Yunda terkait dengan standar kebahagiaan palsu ini, Mbak. Oke, Mbak Yunda pembatina nih. Mbak Yunda dan Mbak Atina boleh nanti saling melengkapi aja ya Mbak kita, Mbak. Iya, Mbak Yunda dulu kali ya. boleh. Jadi standar kebahagiaan palsu katanya gitu ya kan. Kembali lagi standar yang dibentuk oleh masyarakat. Ya karena kalau kita aktifnya lebih banyak waktu kita itu di sosial media, terbentuklah itu tadi standar-standar. Oh iya ya, ini seperti ini ya. Di usia itu balik lagi jadi FOMO ya. Jadi takut ketinggalan nih. Misalnya kalau zaman sekarang tuh saya suka lihat di media sosial tuh anak 1 miliar di usia 20 tahun. Oh iya, itu baru banget nih kayaknya Itu beritanya. jadi standar ya. Jadi standar. Oh, saya kayaknya di 20 tahun dulu masih jadi mahasiswa gitu ya. Masih minta uang sama orang tua gitu. Nah, itu kan menjadi satu standar baru karena memang zaman sekarang itu memungkinkan gitu untuk dapat segitu di usia muda tuh memungkinkan banyak sekali influencer bahkan yang di bawah 20 tahun pun mereka sudah bisa mendapatkan pemasukan jauh lebih besar dari itu gitu. Sehingga kalau kita bicara standar tadi ya kembali lagi ya kita melihat orang lain kita takut ketinggalan sehingga kan ada standar-standar tadi yang disampaikan bahwa diri kita itu punya ideal self kita sendiri. Nah, saat media sosial kita punya ini harus setiap libur harus staycation atau holiday kemana, self reward, jangan kerja terus ini segala macam. Iya, untuk orang-orang yang memang memungkinkan untuk ada di situ gitu. Dia punya kemampuan untuk bisa memenuhi standar itu menjadi satu standar, jadi motivasi kalau di hal positifnya kita lihat itu menjadi pemacu kita untuk aku harus punya standar seperti itu tuh. Aku harus berusaha. Nah, hanya saja yang terjadi sekarang itu malah standar kebahagiaan yang jadi palsu itu dimanfaatkan, dilakukan dengan cara-cara yang negatif akhirnya. Dengan apa? Judi online, zaman online. Kalau aplikasi-aplikasi itu kan kadang ada iklan ya. Nah, iklannya apa? Iklannya pinjaman online. Terus juga di media seperti platform-platform jualan gitu ya. Itu kan ada pay letternya gitu. Sehingga kebahagiaannya seolah-olah terpenuhi dari situ, tapi akhirnya oke lah kalau dia memang punya gaji atau uang yang memang bisa untuk membayar itu ya, penghasilan yang bisa untuk membayar. Kalau enggak, akhirnya apa? Berpengaruh. Kan banyak yang jadi kalau judi online, pinjaman online, akhirnya dia jadi penipu. Hubungan dengan keluarganya juga menjadi bermasalah gitu. Akhirnya minjam duit temennya juga jadi bermasalah. Sangat luas dampak negatifnya. Berarti banyak banget dampak negatifnya, sangat banyak. Tergantung kontrol diri. Artinya kita harus berlatih bagaimana mengontrol dorongan-dorongan kita. Walaupun tadi kebutuhan tuh memang kita butuhkan, tapi kita harus tahu prioritasnya seperti apa. Sesuai nggak? Bisa nggak kita mencapai standar itu? Dan tujuannya apa ya, Mbak? Tujuannya. Kalau memang liburan mau healing dan juga menikmati, nggak apa-apa banget ada ya, malah itu bagus ya. Bagus. Oke, nah kalau dari Mbak Tina nih, gimana Mbak? Kebahagiaan palsu ya. Nah, sebenarnya kalau kita bilang bahagia ini benar atau enggak? Iya, dia merasa bahagia kok. Itu enggak bohongan, dia benar merasa bahagia. Tetapi bagaimana sih mendapatkan rasa bahagia ini gitu. Nah, kayak cerita Mbak Yunda itu kan akhirnya kan merembet ke hal-hal yang tidak baik gitu kan. Nah, makanya kita harus punya batasan nih bahwa kan bahagia kita yang cari nih. Nah, bahagia ini kita yang cari dan tanggung jawab kita sendiri. Kita harus pahami bahwa like atau kalau kita nyambung ke media sosial itu kan itu nggak mendefinisikan dirimu loh gitu. Kalau kayak story-nya Instagram tuh mungkin 1 menit ya paling panjang gitu kan. 1 menit itu nggak mendefinisikan 20 tahun hidupmu loh. Nah, jadi
tetapi kebalikannya yang sering terjadi itu kebalikannya karena FOMO tadi juga kan, karena butuh validasi sosial itu tadi kan, setiap posting ini kenapa baru segini, padahal dikit banget 60 detik dari 20 tahun hidup yang sudah kamu jalani. Nah di situ yang kita harus tekankan sebenarnya, yang harus kita banyak-banyak kita kasih informasi ke adik-adik kita gitu kan yang masih labil ini, bahwa itu tuh semu sih ya, itu tuh tidak dampaknya tuh tidak ke dirimu gitu, itu tuh kayak minum alkohol ngefly sebentar, habis itu kan hilang gitu kan, itu ya makanya mungkin disebutnya kebahagiaan palsu gitu, tapi bener rasanya tuh yang dia rasakan ya bahagia. Iya benar-benar Tapi bahagia. caranya, motifnya gitu kan, dan sampai dia bilang ini bahagiaku gitu kan, itu harus kita pahami bahagia yang gimana sih gitu. Bahagia ketika ditonton orang, bahagia ketika like-nya banyak. Ya aku orang tuh nge-like tuh kalau aku pakainya seksi misalnya kan, tapi apakah itu dirimu gitu kan. Jadi harus banyak mengenali diri ya, awareness-nya juga gitu kan, kasih batasan. Oke, tentunya ada batasan dan juga kembali lagi ya Mbak ya, tetap harus mengontrol diri dan sebenarnya FOMO juga ternyata sangat terkait ya, kalau kita bahas secara detailnya ternyata FOMO ini sangat terkait dengan validasi sosial, ini saling keterkaitan ternyata setelah mendengarkan penjelasan tadi ya Mbak. Nah terkait dengan Gen Z nih Mbak, tentunya banyak sekali sekarang yang berbondong-bondong menjadi influencer, kayaknya semuanya Gen Z bercita-citanya sekarang mau menjadi influencer ya, influencer karena katanya banyak uangnya, banyak sekali endorsementnya. Ternyata itu salah satu dampak positif atau negatif nih Mbak sebenarnya? Kalau dampak sih balik ya, kira-kira nih ketika dijalani gitu kan, dia menjadi dirinya atau enggak gitu kan, terus kebutuhannya tuh buat apa gitu. Apalagi Gen Z sekarang nih, tadi kita sempat di belakang ngobrol ya Mbak ya, karena sekarang tuh banyak kemudahan, sehingga ini tuh prospek yang gampang kelihatannya gitu kan. Ngedance atau ngikutin tren itu udah viral, padahal viral belum tentu benar. Viral tidak sama dengan benar. Nah, anak-anak remaja Gen Z itu kan pola pikirnya belum matang. Nah, balik nih peran orang tua lah, peran guru di sekolah lah gitu. Kenapa dia sampai ke kesimpulan bahwa itu prospek kerja yang bagus? Ya karena cepat, langsung engagementnya berapa, kalau yang followersnya udah banyak gitu kan, ininya beda-beda kan, semakin tinggi semakin mahal endorsementnya kalau followersnya semakin tinggi gitu kan. Jadi yang mereka lihat tuh kan enak-enaknya aja gitu kan, Sangat instan juga ya. gitu. Jadi, Berarti kemudahan ini juga menjadi salah satu momok ya Mbak untuk Gen Z ini, dan ternyata ada baik buruknya tergantung tujuannya apa. Baik pemirsa, akan kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Berendo Ruang Konsultasi.